Halo semuanya, saya di sini akan kembali menjelaskan atau mereview sedikit mengenai materi kemas ulang informasi. Dan di video ini, harap saudara-saudara menyaksikan dari awal sampai akhir karena akan ada beberapa pertanyaan mengenai penugasan dari materi kemas ulang informasi ini. Dan pertanyaannya tidak hanya ada di akhir, tetapi ada di tengah-tengah juga. Jadi selamat memperhatikan dan selamat mengerjakan tugas. Kemas ulang informasi dalam konteks perpustakaan dapat didefinisikan sebagai proses menyusun kembali sumber daya informasi agar dapat diakses dengan lebih efektif. Secara sederhana, kemas ulang informasi merupakan mengemas kembali informasi atau mengubah dari suatu bentuk ke bentuk lain yang lebih menarik, mudah dimengerti, dapat diterima, dan sesuai dengan kebutuhan pemustaka. Pengertian kemas ulang ini masih terlalu luas karena dengan pengertian tersebut penerapannya bukan hanya di perpustakaan, tetapi juga secara umum. Salah satu contohnya adalah konten kreator. Pekerjaan konten kreator sebenarnya pada dasarnya mengumpulkan informasi, mengubahnya, dan mendistribusikan informasi yang sudah diubah tersebut kepada para penikmat konten. Misalnya, YouTuber otomotif. Sebelum mereka melakukan syuting, mereka kemungkinan besar mengumpulkan informasi terlebih dahulu dari berbagai sumber mengenai produk yang akan mereka ulas. Lalu dari informasi yang sudah mereka kumpulkan, mereka akan mengubahnya menjadi video, yaitu dengan melakukan proses syuting. Kemudian mereka pun mengupload ke YouTube untuk didistribusikan kepada publik. Pada proses kemas ulang ini ada tahapan pengumpulan informasi, sintesis informasi, proses pengubahan bentuk, dan distribusi produk kemas ulangnya. Itulah contoh proses kemas ulang secara umum. Bagaimana dengan perpustakaan? Tentu aja intinya tidak berbeda prosesnya. Pustakawan mengumpulkan informasi dari koleksi perpustakaannya, mengubahnya atau mengemas ulang, kemudian mendistribusikannya kepada pemustaka. Pertanyaan pertama untuk tugas adalah jelaskan pengertian dari kemas ulang. Jika kita bicara tentang kemas ulang, kita tidak bisa melepaskan diri dari konsep konsolidasi informasi. Hasil dari konsolidasi informasi adalah informasi yang terkonsolidasi. Lalu, informasi terkonsolidasi sendiri merupakan pengetahuan publik yang secara khusus dipilih, dianalisis, dievaluasi, dan kemungkinan direstrukturisasi, serta dikemas kembali dengan tujuan untuk melayani pengambilan keputusan, penyelesaian masalah, dan pemenuhan kebutuhan informasi dari pemustaka. Secara sederhana, informasi terkonsolidasi adalah bagaimana memberikan informasi yang benar kepada pemustaka dalam bentuk dan waktu yang tepat. Pada kegiatan konsolidasi informasi, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan, antara lain. Yang pertama, studi pemustaka. Studi pemustaka diperlukan agar kita mengetahui bagaimana karakteristik pemustaka kita, terutama kebutuhan informasi mereka. Yang kedua, seleksi sumber yang relevan. Berdasarkan studi pemustaka tadi, kita bisa mulai menyeleksi sumber informasi yang relevan sesuai dengan kebutuhan informasi pemustaka. Yang ketiga, mengevaluasi sumber informasi. Dari sumber informasi yang sudah kita kumpulkan, kita perlu mengevaluasi apakah memang sumber-sumber tersebut berkualitas. Jangan sampai kita memberikan informasi yang tidak berkualitas atau bahkan tidak dibutuhkan oleh pemustaka kita. Yang keempat, analisis sintesis informasi. Ini merupakan proses untuk menentukan informasi penting dari sumber informasi yang sudah diseleksi dan kita evaluasi. Yang kelima, restrukturisasi informasi. Merupakan proses penyederhanaan atau penyajian informasi yang telah dianalisis dan disintesis ke dalam bentuk baru yang berbeda dari aslinya. Yang keenam, kemasan atau kemas ulang informasi.
Kegiatan restrukturisasi informasi terkait pada konten informasinya, sedangkan pada tahap ini terkait pada media atau format yang akan disajikan kepada pemustaka. Yang ketujuh, diseminasi informasi, merupakan tahap distribusi hasil kemas ulang kepada pemustaka. Yang kedelapan, umpan balik. Masukan dari pemustaka terkait produk kemas ulang dapat menjadi masukan bagi perpustakaan. Kita sudah membicarakan tentang pengertian kemas ulang informasi dan konsolidasi informasi. Sebenarnya, mengapa perpustakaan melakukan kemas ulang informasi? Yang pertama, optimalisasi akses informasi. Melalui kemas ulang informasi, pemustaka akan lebih cepat dan mudah dalam menemukan dan memanfaatkan sumber informasi. Lalu yang kedua, penyajian informasi yang kontekstual. Pustakawan dapat mengatur kembali sumber daya informasi dengan mempertimbangkan hubungan antara topik, menghasilkan penyajian informasi yang lebih kohesif dan komprehensif. Yang ketiga, meningkatkan literasi informasi. Dengan menyusun informasi dalam konteks yang lebih luas, pemustaka diajak untuk melihat hubungan antar topik, mengidentifikasi sumber daya yang dapat diandalkan, dan mengembangkan keterampilan evaluasi informasi. Yang keempat, mengakomodasi kebutuhan beragam pemustaka. Perpustakaan dapat memberikan pengalaman yang lebih personal dan relevan kepada setiap pemustaka. Lalu yang kelima, peningkatan kualitas layanan perpustakaan. Ketika pemustaka merasakan kemudahan dalam menemukan informasi, kepuasan mereka terhadap pelayanan perpustakaan pun meningkat. Yang keenam, kesesuaian dengan tren informasional. Kemas ulang informasi memungkinkan perpustakaan untuk memperbarui dan menyusun kembali koleksi mereka sesuai dengan tren, teknologi, dan kebutuhan informasional terkini. Pertanyaan kedua untuk tugas ini adalah sebutkan dan jelaskan manfaat serta fungsi kemas ulang informasi. Berikutnya adalah produk-produk kemas ulang informasi. Ada beberapa produk kemas ulang informasi yang bisa kita buat berdasarkan koleksi di perpustakaan. Antara lain, infografis. Infografis adalah representasi visual informasi atau data yang dirancang untuk membuat pemahaman informasi menjadi lebih mudah dan cepat. Yang kedua, ringkasan. Ringkasan atau abstrak merupakan representasi singkat dari suatu informasi atau karya, seperti buku, artikel, atau makalah. Yang ketiga, mind maps. Mind map atau peta pikiran merupakan representasi visual dari ide, konsep, dan informasi yang diorganisir secara hierarki atau jaringan. Yang keempat, penerjemahan. Penerjemahan informasi ke dalam berbagai bahasa memungkinkan perpustakaan untuk memberikan akses global kepada pemustaka. Lalu yang berikutnya adalah konten interaktif. Perpustakaan membuat panduan interaktif untuk pemustaka, baik dalam bentuk video interaktif, tur virtual, atau aplikasi panduan. Yang keenam adalah Pathfinder. Ini merupakan alat yang digunakan di perpustakaan untuk membantu pemustaka menavigasi sumber daya informasi yang relevan dengan topik atau subjek tertentu. Yang ketujuh, bibliografi beranotasi. Bibliografi beranotasi merupakan daftar sumber informasi seperti buku, artikel, atau dokumen lain yang disertai dengan ringkasan atau catatan singkat yang menjelaskan kontennya. Yang kedelapan, paket informasi kilat. Yang kesembilan, literatur review. Literatur review adalah metode yang sistematis, eksplisit, dan reproducible untuk melakukan identifikasi, evaluasi, dan sintesis terhadap sumber-sumber informasi di perpustakaan. Dan yang ke-10 adalah bibliometrik. Bibliometrik dapat digunakan untuk melakukan kemas ulang informasi dengan menyajikan wawasan terkait produktivitas penelitian, tren subjek, atau dampak akademis dari koleksi yang ada. Lalu untuk tugas ketiga adalah buatlah salah satu produk kemas ulang. Boleh produk yang sudah saya sebutkan sebelumnya atau produk yang belum pernah saya sebutkan baik dari video ini maupun dari paparan ketika di kelas.
Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai kemas ulang informasi. Perhatikan tadi ada berapa tugasnya. Kalau kurang paham bisa diulang lagi videonya. Perhatikan apa pertanyaan pertama, pertanyaan kedua, dan pertanyaan ketiga. Baik, itu saja. Terima kasih.